Kami dari kelompok 2P2K ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mata kuliah akuntansi menengah. Kami akan mempresentasikan bab 2 yang berjudul Akuntansi dan Lingkungan Bisnis yang kami rangkum dari buku Dasar-Dasar Akuntansi karangan Al Haryono Jusuf, Jilid 1, edisi 7 tahun 2011. Baik, di sini ada saya sendiri sebagai moderator, yaitu Siti Salamah dengan NIM 24161133, dan ada Ririn Gempita dengan NIM 24162022, dan yang terakhir ada Nadiah Dwi dengan NIM 24162016. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi sebagai informasi. Apa sih itu? Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, mengolah data menjadi laporan, serta menyampaikan hasil kepada pengambil keputusan. Disebut sebagai bahasa bisnis karena sebagian besar informasi bisnis dikomunikasikan melalui akuntansi. Baik, selanjutnya adalah definisi akuntansi dua sudut pandang. Yang pertama, dari sudut pandang pengguna. Suatu disiplin yang menyediakan informasi untuk pelaksanaan kegiatan secara efisien dan evaluasi entitas. Informasi akuntansi digunakan oleh para manajemen internal maupun pihak eksternal seperti investor, kreditur, dan pemerintah. Yang kedua, dari sudut proses. Proses mencakup pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan. Intinya, mengidentifikasi data relevan, mengolahnya menjadi informasi, dan menyampaikannya untuk mendukung keputusan. Selanjutnya ada profesi dan bidang akuntansi. Yang pertama ada akuntan internal yang bekerja dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi nirlaba, disebut juga akuntan manajemen. Bertugas di dalam organisasi, menangani sistem laporan, anggaran, dan pajak internal. Yang kedua ada akuntan publik atau eksternal yang bekerja memberi jasa akuntansi bagi masyarakat, profesional independen yang menyediakan layanan audit, perpajakan, dan konsultan. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya Ririn Gempita. Oke, baiklah, selamat, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ririn Gempita dengan NIM 24162022. Saya akan melanjutkan materi tersebut. Akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan untuk kepentingan pihak luar. Pihak luar yang dimaksud adalah pihak-pihak luar dari luar manajemen perusahaan seperti investor, kreditur, badan pemerintah, dan pihak luar lainnya. Akuntansi manajemen, akuntansi yang bertujuan utama menghasilkan informasi untuk kepentingan manajemen. Jenis informasi yang diperlukan manajemen dalam banyak hal, berbeda dengan informasi yang diperlukan dari pihak luar. Pilar-pilar akuntansi. Pilar-pilar akuntansi itu mencakup ada 3, yaitu yang pertama, etika. Dalam pelaporan keuangan, etika adalah prinsip-prinsip moral yang menjadi pedoman bertindak atau berperilaku. Para akuntan memiliki kode etik yang disusun oleh EAI, Ikatan Akuntansi Indonesia. Yang kedua, prinsip akuntansi yang berperilaku umum atau GAAP atau SAK. Prinsip ini adalah konsep yang digunakan para akuntan dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan penelitian dan praktik. Contoh, prinsip reliabilitas atau objektivitas. Yang kedua, biaya perolehan atau historical cost. Yang ketiga, asumsi dasar. Asumsi merupakan pondasi dalam proses akuntansi. 3 asumsi penting yaitu konsep entitas, konsep kelangsungan usaha, dan konsep unit moneter. Selanjutnya, ada jenis-jenis organisasi bisnis, yaitu perusahaan perorangan kepemilikan tunggal.
Biasanya, pemilik merangkap juga sebagai pemimpin perusahaan. Yang kedua, persekutuan atau firma atau CV. Beberapa pemilik aktif atau pasif. Suatu bisnis yang dimiliki 2 orang atau lebih yang bersekutu untuk usaha bersama. Perseroan atau PT. Entitas hukum terpisah. Bisnis yang dimiliki oleh para pemegang saham persero. Selanjutnya, transaksi bisnis. Apa sih transaksi bisnis itu? Transaksi bisnis adalah kejadian ekonomi yang mempengaruhi posisi keuangan entitas secara langsung. Hanya transaksi yang dapat diukur dalam satuan uang yang dicatat dalam sistem akuntansi juga sebagai organisasi yang bertujuan memperoleh laba. Baiklah, sekian materi dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Nadia. Silakan. Dengan aset dengan sumber-sumber aset. Kekayaan yang dimiliki perusahaan itu disebut sebagai aset. Aset berasal dari perusahaan yang disebut sebagai modal atau ekuitas. Jika pinjaman dari luar perusahaan disebut sebagai kewajiban. Pada gambar di bawah ini terdapat dua, yaitu kewajiban dan modal. Untuk kewajiban, itu adalah utang yang berasal dari kreditor atau si pemberi pinjaman. Perusahaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunganya sesuai perjanjian. Yang kedua itu ada modal atau ekuitas. Nah, modal atau ekuitas ini berasal dari investor atau pemilik yang menanamkan modal ke perusahaan. Investor ini nantinya berhak atas laba atau kepemilikan perusahaan. Pada slide selanjutnya, ada laporan keuangan dan persamaan akuntansi. Nah, persamaan akuntansi itu apa sih? Persamaan akuntansi itu terdapat aset dikurang kewajiban plus modal. Neraca atau posisi keuangan, suatu yang menggambarkan aset atau harta, kekayaan, kewajiban, dan modal atau ekuitas yang dimiliki suatu entitas perusahaan. Nah, yang kedua itu ada laporan laba rugi atau kinerja. Nah, tujuannya utama perusahaan mendapatkan laba, 3 komponennya penghasilan, beban, laba, dan rugi. Yang ketiga itu ada laporan perubahan modal ekuitas. Nah, hasil operasi laba atau rugi ini yang berpengaruh pada modal pemilik atau ekuitas pemilik. Nah, selanjutnya ada pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Nah, setiap transaksi mempengaruhi elemen-elemen dalam persamaan akuntansi, yaitu aset, kewajiban, dan modal. Penting untuk memahami dampaknya agar laporan akurat dan seimbang. Nah, untuk ringkasan dan penutupnya, akuntansi, sistem informasi, dan bahasa bisnis. Pengguna dan proses manajemen, investor audit mencatat sampai menganalisa. Profesi intern dan versus publik, pilar dan asumsi etika, prinsip dan dasar asumsi. Entitas dan transaksi, bentuk bisnis, pencatatan transaksi. Nah, untuk persamaan dan laporan aset, terdapat liabilitas, modal, neraca, laba rugi, dan perubahan modal. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.